Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, fellowship di seluruh Indonesia melalui Zoom ibadah kita pada hari ini. Saya mau menyapa semua teman-teman yang ada di dalam Zoom meeting ini dan juga teman-teman yang menonton di siaran YouTube atau di channel manapun. Ada shalom. Shalom, Kurang selamat malam. keras. Saya belum dengar sekali lagi ada shalom. Shalom, selamat malam. Haleluya. Beri tepuk tangan, pujian yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya, kita imani bahwa firman-Nya berkata di Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Maka mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, katakan haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Oke. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama dengan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya, yang beriman, Dia penolong. Nyanyikan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat. Segala perkara dapat kutanggung. Yes and amen. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Benar Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Engkau yang selalu bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari andalkan Tuhan senantiasa. Penolong setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari puji Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus. Percayalah. Segala
sekarang dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Berikan tepuk tangan pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Masih mau menyembah dan memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Angkat pujianmu, angkat tanganmu untuk sembah dan puji Dia. Tidak terbatas kuasanya dan selalu baru berkatnya setiap hari. Bagaimana kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Hanya dengan puji dan sembah Dia. Mari hamba-hamba Tuhan, mari penyembah-penyembah, kita angkat pujian sembah kita pada Tuhan. Kita percaya hadiratnya ada di tengah ibadah ini, ada bersama keluarga dan seisi rumah. Haleluya. Mari angkat pujian kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apapun ku rasa. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Jireh, kuasa kebaikan. Kaulah harapan hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah
segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia. Panggil nama. Hadiratnya ada di tengah kita. Ada di tengah ibadah kita. Makasih. Hadiratnya ada di tengah. Maka ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pelepasan, ada pelipat ganda. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Makasih. Maka tenanglah hati kami. Kadang Kau mendengar seruan doa kami. Makasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih. Kami tenang, jiwa kami tenang. Kau temani aku,
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, pulihkan hati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas malam yang indah ini, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhanlah kami dapat berkumpul pada malam hari ini Tuhan, yaitu rekan-rekan alumni Sekolah Alkitab Tiberias, gelombang 2 tahun 2022, SAT 222 Tuhan. Kau kumpulkan kami, Kau satukan kami Tuhan pada malam hari ini untuk dapat berfellowship, lakukan persekutuan doa Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum sempat hadir Tuhan, kiranya Engkau tetap berkati mereka, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jagai apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, kemanapun mereka melangkah, ada perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur, mengucap terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dalam pujian penyembahan yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di atas puji-pujian kami, Engkau bersemayam, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Maka sekarang Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, kiranya setiap kalimat kata firman pemberitaan yang disampaikan adalah dari Engkau sendiri. Maka kami siap untuk duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita semua yang siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama kita katakan, amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan SAT Shalom. 222. Shalom. Mari kita langsung buka satu ayat saja, yaitu dari Lukas 18 ayat 8. Karena satu ayat saya bacakan saja. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka tema atau judul renungan kita pada malam hari ini adalah, saya beri judul sederhana saja, yaitu iman, faith atau iman. Iman atau faith itu adalah tema yang umum, ya, tema yang sangat luas. Namun mungkin malam ini hanya beberapa bagian saja, saudara, sebagian dari kebenaran firman Tuhan tentang iman saja yang akan saya sampaikan, ya, saudara. Maka kembali akan saya baca dari Lukas 18 ayat 8, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita semua sudah memahami dan mengerti bahwa anak manusia di sini artinya Tuhan Yesus. Jika anak manusia itu datang, artinya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, karena Tuhan Yesus sudah datang pertama, yaitu pada peristiwa Natal. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya atau pada akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka yang Dia cari bukan apa yang kita capai secara duniawi di yang selama hidup kita, saudara. Yang Dia cari ternyata iman. Jadi bukan yang dicari adalah seberapa tinggi pencapaian kita, seberapa banyak uang kita mungkin ya, seberapa banyak tempat yang pernah kita kunjungi misalnya, ya, tapi yang Dia tanyakan adalah, yang Dia cari adalah apakah ia mendapati iman di bumi. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, saudara, bahwa iman itu menurut Tuhan Yesus yang menyampaikan sendiri firman ini adalah sangat penting. Yang menjadi pertanyaan, kenapa iman itu sangat penting? Maka saya baca dari Ibrani 11 ayat 1, yaitu definisi iman menurut kitab suci. Ada banyak definisi iman, misalnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada, yaitu
percaya kepada Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dan sebagainya. Tapi kita akan baca dari Ibrani 11 ayat 1, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, saya garis bawahi adalah dasar. Dasar ini sudah sering kita dengar, sering dikhotbahkan oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan bahwa iman menjadi dasar artinya iman itu adalah kekuatan kita yang menyokong kehidupan kita. Dasar menentukan ketinggian, dasar menentukan kekuatan. Maka tanpa dasar yang kuat, tanpa iman yang kuat, maka hidup kita akan mudah terombang-ambing. Sama seperti rumah yang didirikan di atas pasir, seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ketika banjir datang, maka rumah itu akan runtuh. Tapi rumah yang didirikan di atas batu, dia akan kuat ya menghadapi angin, menghadapi air, menghadapi banjir. Maka iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar iman sebagai dasar juga bermakna kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, maka kita harus punya iman. Maka kalau kita tidak punya iman, sebetulnya menurut ayat ini, kita tidak punya dasar untuk mengharapkan sesuatu. Atau kita tidak punya dasar untuk berharap. Ya, maka iman itu sangat penting. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, misalnya kita mengharapkan kesembuhan, dasarnya apa? Maka dasarnya adalah iman. Kalau kita mengharapkan pemulihan, mengharapkan ada mujizat, ada promosi, ada pertolongan Tuhan, maka harus ada dasar. Dasarnya adalah iman. Itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lalu yang kedua, yang saya garis bawahi, iman adalah bukti. Iman adalah bukti. Bukti yang dimaksud di sini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya awalnya juga berpikir, Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari bagian ini? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat segala sesuatunya, tapi ada buktinya, gitu. Nah, maka saya selidiki, saya pelajari, Saudara. Ini sekalian saya bercerita juga bahwa pada tahun 2022 pertengahan kita masih kuliah SAT, Sekolah Alkitab Tiberias. Ya, sekitar pertengahan tahun bulan Juli, maka Tuhan menolong, Tuhan memberikan berkatnya kepada saya dan istri, keluarga. Saya bisa beli rumah ya, beli rumah di tempat yang saya tinggali sekarang ini, ya di mana sekarang saya berada. Padahal menurut ya ahli-ahli ekonom-ekonom, ya kalangan-kalangan milenial itu kalau beli rumah di Jakarta itu susah gitu. Gaji itu harus total harus ya 30 juta sebulan gitu ya. Tapi Tuhan baik, maka terutama melalui istri saya ya. Istri saya kan kerja di asuransi, maka banyak atas pertolongan Tuhan banyak nasabah, maka banyak mendapat bonus sehingga ketika digabung kami berdua berhasil beli rumah. Dan itu langsung cash ya, meskipun bukan rumah yang besar-besar amat ya. Tapi beli rumah di tengah kota di Jakarta memang itu sesuatu yang bagi kami patut dan sangat harus disyukuri. Nah, yang menarik adalah ketika kami beli rumah ini sudah bukan rumah baru, artinya sudah ditempati pemilik sebelumnya. Nah, ketika rumah ini ditempati pemilik sebelumnya, kami datang karena dia menyatakan ingin jual. Oke, kami bayar, tapi dia minta waktu. Oke, boleh dibayar cash, tapi saya minta waktu ya setelah lunas 3 bulan. 3 bulan dulu, jangan masuk dulu, kami mau bangun rumah lagi. Jadi ini agak lucu, Saudara, memang. Agak aneh, jadi orang mau jual rumah, tapi dia belum tahu mau pindah kemana setelah rumah itu terjual, Saudara. Ya, tapi karena istri saya sudah ingin tinggal di sini, maka kami tetap, oke ya sudah, nggak apa-apa. Di rumah itu, di rumah yang sekarang ini, maka kami harus menunggu 3 bulan gitu. Padahal kami sudah bayar lunas. Maka apa yang kami lakukan adalah membuat perjanjian di notaris pertama, ya. Kami sudah bayar lunas, maka 3 bulan setelah ini tanggal sekian, bulan sekian harus keluar. Kalau tidak keluar, saudara tidak keluar yang menjual, maka akan ada denda dan sebagainya. Ya, lalu sertifikat tanahnya
kami pegang, ya saudara, sertifikat tangan yang kami pegang, lalu kami proses dan sebagainya. Nah, ini menurut saya cocok dengan untuk mengilustrasikan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi selama 3 bulan setelah lunas itu, saya itu belum bisa masuk ke rumah ini. Selama 3 bulan setelah lunas itu, kami belum bisa ya meninggali, merawat, membersihkan, memasukkan barang-barang dan sebagainya. Tapi kami punya pegangan, yaitu pertama pegangan kami adalah perjanjian itu. Maka sama dengan iman kita, kita punya perjanjian yaitu dengan Tuhan, yaitu kitab suci. Tuhan sendiri yang berjanji di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita, rancangannya adalah rancangan terbaik, maka itulah yang menjadi pegangan kita. Lalu buktinya, rumah ini adalah rumah saya dan rumah istri saya, yaitu sertifikatnya saya pegang. Jadi meskipun dia masih tinggal di situ selama 3 bulan, tapi buktinya adalah sertifikat. Sertifikat itu yang saya pegang. Jadi meskipun saya belum bisa masuk, tapi ini rumah saya, buktinya adalah sertifikat. Jadi kita memang belum terima kesembuhan mungkin. Kita mungkin belum terima pemulihan dari Tuhan. Kita mungkin belum lihat pertolongan dari Tuhan. Ya kan? Sepertinya hidup kita masih belum ada perubahan, apa yang kita doakan belum terjawab. Tapi ketika kita punya iman, kita punya sertifikat itu tadi, maka kita punya bukti pada suatu saat, saatnya nanti akan tiba, saudara, bahwa kita akan bisa terima apa yang kita harapkan. Yang percaya boleh bilang amin di kolom chat. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Maka itu maksudnya, iman adalah dasar, maka kita perlu punya iman sebagai dasar dari apa yang kita harapkan, dan bukti. Maka kalau bukti itu hilang, iman itu hilang, ya maka segala sesuatu yang tidak kita lihat, segala sesuatu yang kita harapkan, bisa jadi tidak bisa kita terima karena bukti itu hilang. Sama seperti saya belum bisa masuk ke rumah, mungkin kita belum lihat ya surga yang indah itu seperti apa. Tapi selama kita punya iman, suatu saat nanti kita pasti akan kumpul bersama di surga. Haleluya. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Iman dalam perjanjian baru adalah dari kata pistis. Ya, dari kata pistis. Pistis ini artinya ya iman, iman percaya ya. Lalu kata yang punya akar kata yang sama dengan pistis yaitu pisteo, percaya, ya dari bahasa Yunani. Nah, pisteo ini ada di Roma 10 ayat 9, saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya pisteo dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, dari Roma 10 ayat 9 ini artinya kita harus percaya pada Tuhan, dan itu merupakan ciri-ciri dari iman. Yang pertama. Tapi percaya yang bagaimana? Maka saya catat di sini, yang saya beri warna biru, pertama kita harus percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, banyak orang, ya, terutama di sekeliling kita, ya percaya Yesus itu ada katanya, mereka percaya, tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Maka iman yang menjadi dasar dan menjadi bukti tadi, yang pertama adalah kita harus percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar manusia biasa. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya. Ya, maka yang kedua, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berbicara membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Yesus pernah mati dulu. Maka kita harus percaya Yesus pernah mati, pernah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, tubuhnya dan darahnya dicurahkan bagi kita, dan itulah yang menyelamatkan kita. Maka kamu akan diselamatkan. Dan ini adalah iman yang menjadi dasar dan menjadi bukti keselamatan kita kekal nanti. Dan ini adalah bukti yang harus kita pegang terus, sertifikat yang harus kita pegang terus, ya sampai akhir hidup kita. Sebentar, saya ada perlu sebentar. Mohon maaf. Ya, haleluya. Mohon maaf, ada sebentar.
pertama adalah Suaranya nggak keluar. Suaranya enggak keluar, Pak. Pak Erik nggak keluar tes. suaranya. Tes. Oke. Oke. Jadi saya kembali ulang. Hilang lagi. Hilang lagi suaranya. Tes. Ya. Oke. Ya, harus. Ya. Baik. Jadi saya ulang. Maka yang pertama adalah kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini adalah sertifikat yang perlu kita pegang. Ini adalah iman yang penting bagi kita orang percaya. Yang kedua, iman juga dipakai di Alkitab dengan kata peito dalam Perjanjian Baru, yaitu harapan, artinya harapan. Misalnya dalam Matius 27 ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya konteks ayat ini adalah orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus ketika dia disalib, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus dengan mengatakan apa yang dituliskan di Matius 27 ayat 43 ini. Namun demikian, meskipun demikian, adalah fakta dan adalah benar bahwa Tuhan Yesus selalu menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, maka yang kedua adalah kita harus menaruh harapan pada Yesus, dan itu merupakan ciri-ciri iman, dan ini merupakan dasar dan bukti yang harus kita pegang teguh. Keluaran 32 ayat 1 kita belajar dari contoh yang negatif, contoh yang salah, ya, dari bangsa Israel ketika ada di padang gurun setelah keluar, ya, dari Mesir. Keluaran 32 ayat 1 saya bacakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Maka harapan yang benar adalah bukan mengharapkan dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Harapan yang benar adalah bukan mengharapkan kepada sesuatu yang duniawi, bukan mengharapkan kepada orang lain, bukan mengharapkan diri kita kepada diri sendiri, bahkan mungkin uang kita, jabatan kita, dan sebagainya, ya. Tapi kita harus berharap kepada Tuhan. Maka ketika orang-orang Israel hanya bisa berharap kepada sesuatu yang bisa kita lihat, yaitu Musa, maka mereka mengambil keputusan yang salah untuk membuat berhala. Dan ini jelas mendukakan hati Tuhan, ya saudara. Saya bacakan dari Yeremia 17 ayat Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 6, tidak saya tampilkan di slide. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka Alkitab sendiri bilang bahwa orang yang mengandalkan atau menaruh harapannya bukan pada Tuhan, tetapi pada manusia atau pada diri sendiri, Tuhan bilang terkutuklah dia. Ya, menaruh harapan pada Tuhan ada ciri-cirinya. Ya, maka apa yang menjadi ciri-ciri kita menaruh harapan pada Tuhan? Di antara mungkin banyak, tapi di antaranya adalah kita ingat dan kita mengakui, ya, kita mengingat kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan di masa lalu. Sebagai contoh, ya, ketika Daud menghadapi Goliat, dia mengingat kebaikan Tuhan ketika dia diserang oleh beruang dan singa. Maka ketika singa dan beruang dulu pernah dikalahkan Daud dengan bantuan Tuhan, maka ketika dia menghadapi Goliat, ya, dia tidak takut dan dia mengharapkan kekuatan dari Allah. Maka yang kedua, ciri-ciri orang yang mengharapkan Allah adalah dia tidak takut karena dia tahu kalau dulu Tuhan pernah tolong, maka sekarang dan di masa depan Tuhan akan menolong. Haleluya. Lalu contoh yang lain,
ya, yang orang-orang yang mengharapkan Tuhan adalah Sadrak, Mesak, Abednego yang tercatat dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka ciri-ciri yang lain orang yang menaruh harapannya pada Allah adalah dia tidak takut terhadap apa yang manusia bisa lakukan kepada diri mereka. Mereka lebih takut kepada Tuhan. Mereka lebih takut kepada hukuman Tuhan yang akan mereka terima ketika mereka melawan kehendak Tuhan. Ya, tapi mereka tetap mengharapkan Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, dan tetap percaya meskipun bisa jadi Tuhan tidak tolong. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang benar-benar menaruh harapannya pada Tuhan. Dia tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi, kecelakaan, penganiayaan dari musuh, ya. Bahkan mereka tetap percaya sekalipun Tuhan mungkin, mungkin ya, mungkin saja Tuhan tidak menolong. Maka itu adalah yang kedua. Saya masuk ke bagian yang ketiga. Saya kali ini akan ambil dari Perjanjian Lama tentang iman ini, ya, dari Habakuk 2 ayat 4. Bisa minta tolong Pak Stevie Lengkong untuk membacakan? Baik, Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hati, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih. Maka saya ulang, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kata percaya dalam bahasa Ibrani di sini adalah emunah. Ya, emunah artinya percaya. Tapi emunah memiliki banyak sekali arti menurut kamus. Artinya ada, ya, faith, iman itu sendiri, ya. Ada set office, ini menarik, set office itu artinya menjabat, menduduki suatu jabatan. Lalu ada stability, stability itu stabil, ya, terus-menerus, sama dengan steady. Ada truly, benar, ya, truth dan verily, ya. Ini memiliki arti yang mirip-mirip, ya, artinya sungguh-sungguh atau benar. Maka ketika orang itu beriman, tidak hanya hal yang eh, tidak kelihatan, ya, hanya percaya saja, lalu hanya mengharapkan sesuatu saja, tetapi ada hal-hal juga yang harus kita lakukan. Kita juga harus melangkah dengan iman, dan itu merupakan ciri-ciri iman itu sendiri. Maka apa saja yang menjadi ciri-ciri atau langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan sebagai tanda kita orang beriman? Yang pertama, dari Keluaran 17 ayat 2. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, kata tidak bergerak di sini menggunakan kata emunah, maka saya coba baca ulang. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya emunah sampai matahari terbenam. Maka tadi seperti salah satu arti atau definisi dari emunah adalah tidak bergerak, steady. Artinya tidak bergoyang, tidak tergoncangkan, tidak bergoyang-goyang, ya, diam. Maka ciri-ciri dari iman kita adalah ciri-ciri orang yang beriman adalah tidak mudah diombang-ambingkan, saudara-saudara. Ya, maka meskipun ada berbagai tantangan, berbagai, ya, cobaan mungkin, tetapi iman kita itu memiliki ciri-ciri, yaitu tidak bergerak atau tidak tergoncangkan. Maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh dunia ini, saudara. Ya, kita tetap berpegang pada iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, maka tidak bergerak, tidak tergoncangkan, tidak
terpengaruh oleh dunia ini adalah ciri-ciri dari iman. Yang kedua, dari Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dalam versi King James Version, for the word of Lord is right, and all his works are done in truth. Ya, maka saya baca ulang Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan emunah. Maka kata yang berarti iman juga berarti benar, saudara-saudara. Maka benar ini memiliki makna yang sangat luas ya, saudara. Sangat-sangat banyak hal yang bisa dijelaskan dari kata emunah yang berarti benar ini. Misalnya dalam Mazmur 23 ayat 3-4 tidak saya tampilkan, bahwa siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dia yang tidak bersumpah palsu. Jadi ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang yang emunah, orang yang setia, orang yang benar, itu menurut Mazmur 24 ayat 3-4, itu bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Ya, lalu menurut Yesaya 33 ayat 15-16, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, ya, maka ini adalah ciri-ciri dari orang yang benar. Maka orang yang beriman itu tidak cuma yang percaya-percaya saja, ya, tidak yang katanya, ya saya berharap pada Tuhan, tapi dia juga harus menjadi orang yang benar. Dan orang yang benar itu segala sesuatu yang baik, ya, segala sesuatu yang ya menjadi bernilai baik secara moral pun itu harus dilakukan oleh orang yang beriman. Selanjutnya, dalam Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya ulangi, orang yang emunah mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Maka emunah juga punya arti dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya itu bagaimana? Misalnya bisa saya sampaikan bahwa kita dapat dipercaya itu dalam 3T. T yang pertama adalah time, yang kedua adalah talent, yang ketiga adalah treasure. Kita dapat dipercaya dalam hal waktu. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, orang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, yaitu mereka, yaitu pelayan-pelayannya, hamba-hamba dari Tuhan yang akan pergi ke luar negeri. Maka ketika ditinggal, Tuhan itu kembali, mereka mempergunakan waktu kita, mereka dapat dipercaya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah talent, kemampuan mereka. Maka kita kalau punya kemampuan, kemampuan itu sesungguhnya harus dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Maka itu adalah orang yang dapat dipercaya. Dalam hubungan dengan sesama manusia juga, ya, kita harus dapat dipercaya. Ketika kita diberi tugas, diberi tanggung jawab, maka kita harus dapat dipercaya. Maka T yang kedua talent, yang ketiga adalah treasure. Treasure itu artinya adalah harta, ya. Maka kita harus dapat dipercaya dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, ya, harta, jabatan dan sebagainya. Maka ketika kita dapat dipercaya dan bukan mempergunakan apa yang kita punya untuk kesenangan, ya, untuk memuaskan kedagingan dan hawa nafsu kita, maka kita adalah orang yang dapat dipercaya. Maka kita adalah orang yang emunah, artinya kita orang yang beriman. Selanjutnya, 1 Tawarik 9 ayat 25-26. Saya bacakan, dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah mereka, rumah Allah maksud saya. Ya, jadi ayat ini dalam 1 Tawarik adalah suatu tugas atau suatu perintah yang diberikan kepada, ya,
orang-orang Lewi. Jadi orang-orang Lewi tugasnya banyak, imam dan sebagainya. Salah satunya adalah penunggu pintu gerbang. Dan di ayat 26 digunakan kata emunah untuk memegang jabatan tetap. Yang dimaksud memegang jabatan tetap adalah tugas itu tetap menjadi tugas mereka dan itu menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi dalam arti rohani secara lebih luas, maka memegang jabatan tetap atau emunah adalah tidak akan berhenti sampai akhirnya. Maka maksudnya adalah orang yang beriman adalah orang yang terus-menerus melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Maka kita pernah dengar, maka kita pernah mendengar kesaksian dari mendiang gembala sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Pariaji. Beliau pernah bilang, Tuhan Yesus, saya ingin pensiun dari pelayanan, saya ingin berhenti dari menjadi pendeta, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak bisa. Jadi pendeta tidak bisa pensiun. Maka itulah ciri-ciri orang yang emunah, orang yang beriman adalah memegang jabatan tetap. Maka tadi di awal ada definisi dari emunah adalah set office, memegang jabatan, tetapi unsur-unsur lainnya adalah steady, ya, stable dan sebagainya. Maka memegang jabatan itu terus-menerus, steady, tetap. Maka sesungguhnya menjadi pelayan Tuhan itu ya tidak ada waktu pensiunnya. Ya meskipun mungkin kita sudah nanti di waktu yang akan datang, ya secara fisik mungkin tidak mampu lagi, tapi harusnya kita tetap melayani Tuhan, mungkin menjadi pendoa, ya, menjadi orang yang mungkin tidak secara fisik, tapi kita tetap melayani Tuhan, memuji Tuhan, ya, terus-menerus sampai akhir hidup kita. Itu adalah orang yang emunah. Sebagai tambahan, kata emunah tadi juga menggunakan huruf-huruf, ya, di bahasa Ibrani yang sama dengan kata amin, ya. Alef, mem, dan nun tadi membentuk kata emunah, maka kata amin pun itu ada hubungannya dengan orang yang beriman. Amin itu artinya sungguh-sungguh. Tadi di definisi amin, di definisi emunah, maksud saya ada kata verily, truly gitu ya. Verily atau truly itu artinya sungguh-sungguh demikian. Amin. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris untuk beberapa firman Tuhan Yesus yang disampaikan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, atau aku berkata kepadamu sesungguhnya, maka dalam bahasa aslinya adalah amin, amin. Ya, maka dalam teks terjemahan bahasa Inggris, verily, verily, atau truly, truly, I say unto you. Gitu ya. Di teks bahasa Indonesia, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Maka amin itu artinya sungguh-sungguh. Sehingga saya simpulkan, yang ketiga adalah kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang emunah. Mungkin agak membingungkan bagi saudara ya. Sungguh-sungguh menjadi orang yang emunah. Tapi sesungguhnya kalau kita pernah dengar ya orang-orang di sekitar kita, depan belakang kiri kanan yang punya iman berbeda dengan kita, pernah memberikan selamat kepada mereka, kalau mereka saling memberi selamat kalau salah satu di antara mereka ya diberi jabatan yang baru, mereka berkata, semoga Anda menjadi orang yang amanah ya di dalam jabatan Anda. Nah, kata amanah dan kata emunah itu sebetulnya sama. Ya, maka kata amanah yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu adalah kata yang sama sebetulnya dari kata yang dipakai di kitab suci kita, yaitu emunah. Maka boleh kalau kita mau ya, kita mau punya ciri khas sendiri, kita ganti ya. Kalau kita lihat misalnya Pak Steve Vilengkong ya ditafsirkan menjadi pendeta misalnya. Ya semoga Anda menjadi pendeta yang emunah. Ya kalau kata orang-orang di dunia menjadi orang yang amanah, tapi kita ada kata sendiri yaitu emunah. Emunah artinya beriman dan banyak sekali tadi dapat dipercaya, jujur, ya setia, terus-menerus melayani Tuhan dan sebagainya. Maka saya tutup, saya simpulkan apa yang penting dari iman. Ya, iman adalah dasar, iman adalah bukti, maka ciri-cirinya adalah kita harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman, orang yang emunah. Demikian firman atau renungan yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersatu di dalam
Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengar penyampaian firman yang Kau berikan, yaitu tentang iman. Maka kami berdoa, kami mohon kepadamu Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan sendiri, utus Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tetap dapat beriman sampai akhir hidup kita. Maka kami percaya ada mahkota kehidupan yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mendengar firman-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, renungan yang begitu dalam, begitu penuh urapan, dan membuktikan bahwa sambil kuliah di STT Tiberias, luar biasa ya. 3T terutama, time, talent, treasure. Tuhan Dan Yesus luar biasa. mari kita menuju ke Geneva dengan emunah. Menjadi dokter, spesialis emunah. Menjadi ibu rumah tangga yang banyak talentanya, banyak jobnya yang emunah. Haleluya. Mari kita angkat pujian pada Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyanyikan lagu ini. Yeah. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Kita bersuka cita atas renungan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Ku berbahagia. Tepuk tangan. Yes. Kita bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan. Kita berbahagia atas pertolongannya. Iman yang kuat, yang besar. Walaupun cuma sebiji sesawi, tetapi bisa memindahkan gunung. Emunah, pistis, pisteo. Haleluya. Kita nyanyikan lagi. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan. Dalam Tuhanku, hatiku teguh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Mari kita bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, kasih lihat senyummu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, oh yes, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Yeah. Haleluya. Berikan tepuk tangan pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita. Amin. Mari kita tenangkan hati. Kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh hambanya terkasih, Pak Dr. Yuda. Dipersilakan. Mari kita satukan hati kita, berdoa syafaat. Sungguh ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk renungan malam kami di SAT 222 ini Tuhan, betapa kami diingatkan kembali untuk tetap memegang teguh sertifikat yang kami punya, yaitu iman kami, iman yang merupakan dasar bagi kami dalam pengharapan, iman yang merupakan bukti yang kami pegang
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah hidup kami terus mewujud nyatakan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang begitu besar bagi kami, di mana kami memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam Engkau. Kami diperkenankan untuk senantiasa menyatu selalu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami hidup dalam pengurapan-Mu, ya Tuhan, sehingga kami semakin kokoh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus mengerjakan karya keselamatan-Mu dengan takut akan Engkau, sampai kami menyongsong kembalinya Engkau untuk kehidupan kami semua dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak Erik. Kami sungguh diberkati, Engkau memberkati kehidupan Pak Erik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studinya pun juga di STT Tiberias. Tuhan Engkau memberkatinya. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang Tuhan percayakan, emunah boleh terjadi dalam kehidupan Pak Erik, dalam kehidupan rumah tangganya, menjadi amanah. Juga kami khusus berdoa untuk beliau yang akan berangkat pada hari Sabtu hingga Kamis di Jenewa. Tuhan Engkau memberkati, biarlah Pak Erik Engkau hantar sampai di tempat tujuan dengan selamat dan beraktivitas dalam berkongresnya di sana dan kembali ke Surabaya dengan selamat, dengan kembali ke Jakarta dengan selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh aktivitas dan Engkau mempersiapkannya. Bapa Surgawi, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Ani yang saat ini masih dalam kondisi batuk. Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Kami percaya mengimani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sendiri, oleh tubuh dan darah Yesus sudah disembuhkan dan dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati rumah tangga Ibu Ani dan keluarga semua dalam berkat-berkat sorgawi. Kami pun juga berdoa untuk Pak Steve. Tuhan terus tambahkan berkat-Mu, limpahkan kasih-Mu sehingga Pak Steve terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun berada. Engkau memberkatinya. Juga studinya di STT Tiberias di dalam tangan-Mu kami serahkan. Demikian juga hamba kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, semuanya di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Berdoa juga untuk Pak Sofyan yang sempat hadir di dalam ibadah Zoom malam ini, namun karena ada tugas harus meninggalkannya. Engkau juga memberkatinya. Kemanapun melangkah, berkat Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga saudara-saudara kami seluruh alumni SAT 222 ini dalam tangan-Mu. Tetap terus jalin tali persaudaraan, tali kasih-Mu, dan terus kami sungguh percaya, kami mengimani lewat ini semua juga bukan karena kehendak kami, tetapi karena rencana Tuhan. Ke depan kami tetap belajar untuk setia dan berpegang teguh pada iman kami, bahwa Engkau pakai kami semua sebagai alat-Mu. Kau memberkati satu persatu teman-teman semua, rekan-rekan semua, saudara-saudara kami semua dalam berkat-berkat sorgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk sekolah STT Tiberias. Terus Tuhan, semakin Engkau pakai sekolah STT Tiberias ini sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan terus Engkau sempurnakan sekolah ini sehingga mencetak sarjana-sarjana yang Tuhan pakai, bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual saja, kemampuan-kemampuan intelektual saja, namun terlebih dari itu adalah mau mengejawantahkan iman Kristiani di dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu semua ini ya Tuhan.
Kami percaya terus Engkau perlengkapi para dosen, pengurus, para mahasiswa, semua dalam kendali tangan kuasa-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau pakai kami semua, Engkau pakai sekolah STT Tiberias, demikian juga Kepala Sekolah Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja Tiberias terus Engkau pakai di akhir zaman ini sebagai alat-Mu untuk menyuarakan kasih kebenaran-Mu, untuk Engkau pakai sebagai alat untuk mengumpulkan, menggenapi bilangan-bilangan orang-orang yang Tuhan tentukan di akhir zaman ini. Kami serahkan seluruh pelayanan-pelayanan gereja Tiberias di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Ibu Darniati Pariaji, Engkau juga memberkatinya, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat sorgawi, kuasa sorgawi, dan biarlah Tuhan dalam pelayanannya terus Engkau tambah-tambahkan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga dalam manajemen ini semua dalam kendali-Mu, Bapak Aristo Pariaji, juga Pak Arko Pariaji. Seluruh para hamba pendeta yang melayani juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk negara, bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta di dalam masa-masa menjelang pemilu ini. Tuhan, tetap curahkan roh-Mu yang kudus, kuasai dan kendalikan negara kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus, dan semua boleh berjalan dalam pemerintahan, dalam kehidupan sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua dalam kendali-Mu hingga sampai di pemerintahan daerah, bahkan RW RT dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemilu yang akan datang ini, biarlah pemilu juga dalam kendali-Mu, semua orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang sudah Engkau tentukan untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau melawat Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk malam yang indah ini. Sebentar kami juga akan berpisah. Kami beristirahat. Biarlah tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Esok kami bangun kembali dalam kekuatan kesegaran baru, menyambut rahmat Tuhan yang baru. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Dari awal lagi kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom-Nya, damai sejahteranya. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kekal di Amin. surga. Maka yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Yes, terima kasih. Demikian ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Miliki iman, pistis, pistio, emunah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.